Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang perkembangan keberagamaan pada masa anak-anak atau yang sering disebut dengan religion and childhood. Nah, materi ini termasuk ke dalam mata kuliah perilaku keberagamaan yang diampu oleh Dr. Rifki Rosyad MA dan juga Dr. Dudi Effendi MAG. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang perkembangan perilaku keberagamaan pada masa anak-anak, stay tune terus ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, banyak sekali yang mengatakan bahwa masa anak-anak itu dimulai dari dia lahir hingga dia beranjak remaja. Dan ada juga yang mengatakan bahwa masa anak-anak itu terhitung atau dimulai dari dia berumur 2 tahun hingga 12 tahun. Nah, akan tetapi yang akan saya bahas di sini adalah masa anak-anak tersebut, yaitu masa anak-anak dia lahir hingga dia balik teman-teman. Karena setelah dia balik, maka dia sudah tidak anak-anak lagi karena dia sudah akan beranjak ke remaja gitu teman-teman. Dan perkembangan keberagamaannya pun tentu akan berbeda. Nah, jadi di sini kita akan membahas sejak dia lahir hingga dia beranjak remaja. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perkembangan keberagamaan pada masa anak-anak. Faktor yang pertama adalah pengalaman masa kecil. Nah, teman-teman, siapa di sini yang sering melihat jika ibu hamil, dia sering memperdengarkan ayat suci Al-Quran kepada calon bayinya. Nah, jika calon bayinya itu laki-laki, maka sering diperdengarkan Quran surat Yusuf. Gitu teman-teman. Dan jika calon bayinya itu adalah perempuan, maka sering diperdengarkan adalah surat Maryam. Nah, kenapa demikian? Karena seorang ibu tersebut menginginkan bahwa suatu saat atau kelak anak tersebut akan seperti Nabi Yusuf dan juga Siti Maryam. Nah teman-teman, ternyata hal demikian merupakan pengenalan keberagamaan pada masa anak-anak. Jadi ketika anak-anak belum lahir, anak-anak tersebut diperdengarkan ayat suci Al-Quran oleh orang tuanya gitu. Dan memang biasanya anak tersebut ketika berada di dalam kandungan, dia sering didoakan gitu ya, sering diajak ngobrol, sering diceritakan, mungkin diperkenalkan tentang sejarah Nabi, diperkenalkan tentang keberagamaannya gitu. Atau kan ketika ibu hamil, dia sering sholat gitu, sering berzikir dan lain sebagainya. Jadi di saat bayi di dalam kandungan tersebut pun sudah dapat mengikuti keberagamaan yang dilakukan oleh orang tuanya gitu teman-teman. Nah teman-teman, faktor selanjutnya yang melatar belakangi perkembangan keberagamaan anak-anak adalah keluarga. Nah, faktor keluarga ini sangat penting dalam menunjang perkembangan keberagamaan pada masa anak-anak. Contohnya di keluarga, misalkan kalau keluarganya itu agamis, biasanya anak-anaknya pun sering dididik dengan hal-hal agama gitu ya, atau sering dikenalkan dengan pengetahuan keagamaan yang lebih dominan sehingga anak tersebut bisa agamis gitu teman-teman. Dan juga ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk mengenalkan keberagamaan kepada anak-anaknya. Contohnya, anak tersebut dapat diajak untuk sholat ke masjid bersama gitu ya. Atau misalkan ibunya sedang sholat, anaknya bisa didudukkan atau menemani di sampingnya gitu ya. Dipakaikan mukena kalau dia perempuan gitu, dipakaikan sarung dan peci bagi itu laki-laki. Nah, itu merupakan pengenalan kepada anak-anak. Dan juga bisa melalui media lain. Contohnya, anak-anak sering senang ketika orang tuanya itu memberikan mainan. Nah, di zaman yang modern seperti ini, ternyata ada mainan Islami yang itu bisa menopang pengetahuan keberagamaan anak-anak. Nah, banyak sekali permainan-permainan yang misalkan ketika dimainkan itu ada suara
orang mengaji gitu ya, ada suara, atau dia memperlihatkan huruf-huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Jadi itu dapat dilakukan oleh keluarga gitu ya, dapat dilakukan oleh anggota keluarga untuk mengenalkan keberagamaan kepada anak-anaknya. Faktor yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Nah teman-teman, jadi lingkungan sekolah tersebut memiliki andil untuk perkembangan keagamaan pada masa anak-anak. Misalkan di sekolah ada guru agama gitu ya, yang itu memiliki keahlian untuk memberikan pengetahuan keagamaan pada anak-anak. Karena di usia anak-anak biasanya sering banyak bertanya gitu ya, kenapa sih harus sholat? Kenapa sih harus kayak gini? Nah, dan itu akan dijawab oleh guru agama. Jadi, di sekolah guru agama akan memberikan pengetahuan secara intensif kepada anak-anak di usianya, gitu teman-teman. Dan pada sekolah tersebut, misalkan di zaman yang sekarang nih ya, ketika full day school, kebanyakan anak-anak itu berada di sekolah dibanding berada di rumah. Jadi di sekolah tersebut anak-anak bisa mengenal keberagamaannya. Contohnya diajak sholat bersama gitu ya dengan teman-temannya. Terus juga anak-anak dikenalkan kegiatan-kegiatan rohani, misalkan adanya kultum di hari Jumat. Terus juga adanya pengenalan keagamaan yang dilakukan oleh guru agama atau yang dilakukan oleh komunitas-komunitas keagamaan yang ada di sekolahnya. Nah, hal tersebut bisa membantu perkembangan keagamaan yang ada di sekolah. Nah, selain itu dengan adanya sekolah Islam, misalkan SDIT, terus juga adanya MI gitu ya, Madrasah Ibtidaiyah, itu menjadikan pengetahuan keberagamaannya itu semakin beragam. Misalkan pendidikan agama Islamnya itu dibagi-bagi, ada yang SKI, ada yang fikih, ada yang akidah, ada juga yang Kurdis dan lain sebagainya. Nah, dan faktor yang keempat atau faktor yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Jadi teman-teman, biasanya nih di lingkungan masyarakat sering mengadakan pengajian gitu ya di masjid-masjid. Nggak apa-apa kita ajak anak-anak untuk mengikuti pengajian tersebut gitu ya. Walaupun mereka belum bisa, tetapi kita setidaknya mengenalkan keberagamaan atau mengenalkan tentang keagamaan kepada anak-anak sejak dini. Dan juga biasanya kalau di lingkungan saya, anak-anak itu ketika memasuki waktu maghrib gitu ya, biasanya mereka pergi ke masjid untuk bernadom gitu ya, atau yang sering disebut dengan nadoman gitu, sering sholawatan, sering membacakan surat-surat pendek dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan keberagamaan kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak sering mendengar gitu ya, sering mendengar tentang sholawat, sering mendengar nadom, sering mendengar surat-surat yang dibacakan, otomatis dia akan menambah tingkat keberagamaan yang dimiliki anak-anak tersebut. Menurut Ernest Ham dalam bukunya The Development of Religions on Children, dia mengatakan ada beberapa tingkatan perkembangan keagamaan yang dilalui oleh anak-anak. Nah, tingkatan yang pertama adalah the fairy tale stage atau yang sering disebut dengan tingkat dongeng. Nah, teman-teman, di sini siapa yang saat anak-anak sering didongengkan oleh orang tuanya? Nah, ternyata mendongeng adalah cara orang tua untuk memberikan pengetahuan keberagamaan kepada anak-anaknya. Jadi biasanya ketika anak-anak sedang mengantuk gitu ya, ketika anak-anak sedang terlelap akan tidur gitu, orang tua itu sering memberikan dongeng kepada anak-anak atau sering memberikan cerita-cerita kepada anak-anaknya. Misalkan cerita tentang kisah Nabi, kisah Rasul gitu ya, atau cerita tentang anak soleh. Nah, dengan dongeng tersebut, anak-anak mudah tergambar apa yang diceritakan oleh orang tuanya. Apalagi ketika anak-anak melihat dongeng yang bergambar atau cerita yang bergambar, sehingga lebih memudahkan untuk anak tersebut memahami keberagamaan atau memahami pengetahuan agama yang diberikan oleh orang tuanya. Tingkatan yang kedua adalah the reality stage atau tingkat kenyataan. Pada tingkatan ini, anak-anak mulai paham dan mereka mulai tahu, oh ternyata saya harus
beribadah ya, oh ternyata saya itu diciptakan oleh Tuhan, sehingga saya itu harus menyembah Tuhan. Nah, dengan adanya seperti itu dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh lembaga keagamaan atau oleh sekolah yang memberikan pengetahuan keberagamaan pada anak-anak tersebut, sehingga anak-anak lebih mudah untuk memahami apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, di tingkat yang ketiga atau yang sering disebut dengan the individual stage atau tingkat individu, ini yang paling tinggi atau ini adalah tingkatan tertinggi, di mana anak-anak tersebut mulai peka, anak-anak tersebut mulai sensitif, mulai mengetahui apa yang harus dia lakukan tanpa disuruh oleh orang lain, tanpa disuruh oleh lembaga keagamaan, tanpa disuruh oleh sekolah, tanpa disuruh oleh orang tua, sehingga anak tersebut sudah menjadi sosok anak yang islami gitu ya, menjadi anak yang paham tentang ilmu agama, walaupun sedikit demi sedikit tetapi dia sudah mulai peka terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. Nah teman-teman, itulah beberapa tingkatan yang dilalui oleh anak-anak ketika mereka mengalami perkembangan keberagamaannya. Nah teman-teman, untuk selanjutnya ada beberapa sifat keberagamaan yang ada pada anak-anak. Sifat yang pertama adalah tidak mendalam. Jadi anak-anak itu ketika diberitahukan sesuatu, misalkan, ayo nak, kamu itu harus sholat, maka anak tersebut ya ikut-ikut aja gitu ya, ya nurut-nurut aja. Karena anak tersebut belum memiliki sifat kritis gitu, sehingga ya mereka ayo-ayo aja gitu, ikut seperti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Karena sifat keberagamaan pada masa anak-anak itu tidak mendalam. Nah, untuk yang kedua adalah sifat egosentris atau mengikuti keinginannya. Biasanya orang tua sering menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat gitu ya, atau untuk mengaji gitu, sehingga nanti akan diberikan hadiah oleh orang tuanya. Nah, dan anak tersebut memiliki dorongan untuk memiliki hadiah yang diberikan oleh orang tuanya tersebut, sehingga ketika orang tuanya menyuruh dia untuk ngaji, ayo nak kamu ngaji, nanti akan diberikan hadiah, akan diberikan mainan. Nah, sehingga anak tersebut melakukan ritual keagamaan berdasarkan dengan keinginan dia untuk mendapatkan mainan gitu. Nah, itulah perilaku keberagamaan yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, dan sifat yang ketiga adalah antropomorfisme. Nah, antropomorfisme ini adalah sifat menginterpretasikan Tuhan. Jadi, menurut penelitian Ralph, anak-anak membayangkan bahwa Tuhan itu seperti manusia. Nah, hal tersebut didasarkan pada fantasi anak-anak karena yang mereka tahu bahwa Tuhan itu maha melihat, sehingga yang ada di pikiran mereka, Tuhan itu memiliki mata untuk melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya atau apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya. Nah, sifat yang keempat adalah sifat verbalis dan ritualis. Apa itu verbalis? Jadi di sifat verbalis ini anak-anak biasanya sering untuk menghafal. Nah, jadi tidak jarang ya teman-teman kita menemukan bahwa ada anak kecil dia itu sudah hafal 30 juz gitu ya. Apalagi ketika Ramadan itu banyak acara-acara yang dimana lomba-lomba hafalan antar anak gitu teman-teman. Karena apa? Karena anak-anak itu pengetahuan keberagamaannya bisa didasarkan oleh menghafal ayat-ayat gitu ya, atau menghafal cerita-cerita, menghafal sejarah-sejarah, sehingga mereka lebih hafal kepada hal-hal yang demikian. Nah, hal tersebut disebabkan oleh di usia anak-anak mereka daya ingatnya itu lebih tinggi gitu, sehingga ketika mereka menghafal apapun itu, terutama menghafal Al-Quran, mereka lebih hafal gitu, dan hafalannya itu lebih kuat teman-teman. Dan juga ketika mereka menghafal, biasanya mereka akan mempraktekkan apa yang mereka hafalkan. Misalkan nih, anak-anak menghafal doa makan gitu ya. Ketika saat itu juga anak-anak menghafal doa makan, lalu dia akan mempraktekkan doa makan tersebut. Dan ketika
maka ya mereka sudah berdoa gitu teman-teman, seperti yang mereka hafalkan itu. Nah, sifat yang kelima adalah sifat imitatif atau sifat meniru. Biasanya anak-anak itu sering meniru apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya, misalkan oleh orang tua. Ketika orang tuanya sholat, maka mereka ikut-ikut sholat gitu. Walaupun mereka tidak tahu apa saja bacaan-bacaan sholat, tetapi ketika orang tuanya bergerak gitu ya, atau ketika ruku ikut ruku, ketika sujud ikut sujud. Nah, itulah yang merupakan sifat imitatif yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, sifat yang keenam adalah rasa heran dan rasa kagum. Di sini biasanya ketika kita mengajak jalan anak-anak gitu ya, melihat pemandangan yang indah, melihat bulan di malam hari, melihat sinar matahari di siang hari yang begitu indah, lalu anak-anak biasanya tuh bertanya gitu ya teman-teman, ketika diajak jalan-jalan misalkan, ketika melihat pemandangan gunung yang indah gitu ya, atau pantai yang sangat luar biasa, pasti dia menanyakan, pemandangan itu bagus banget ya Ma, pemandangan itu bagus banget ya Bun gitu ya. Nah terus kan orang tuanya itu pasti akan mengatakan bahwa ya sangat bagus nah, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat melihat dengan mata kita dapat melihat pemandangan yang indah, sehingga kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, wujud syukur kita kepada Tuhan yaitu dengan kita mengerjakan amalan-amalan, mengerjakan ritual-ritual keagamaan, contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Sehingga ketika dijelaskan seperti itu, contoh misalkan dengan sholat saja gitu, anak-anak nanti pasti akan berpikir, oh berarti kita harus sholat ya, karena Tuhan itu sudah sangat baik kepada kita. Nah, itulah yang merupakan atau yang melandasi sifat-sifat keberagamaan yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ternyata sangat luar biasa sekali ya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak gitu ya, ketika mengenalkan keberagamaan kepada anak-anak, ketika mengenalkan pengetahuan keagamaan kepada anak-anak. Di masa yang seperti ini, di usianya yang serba ingin tahu, biasanya anak-anak itu lebih mengeksplor apa yang diingin tahukannya, sehingga kita harus memberikan pengetahuan keagamaan secara intensif disesuaikan dengan usianya. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.